Jadi satu hal lagi, tadi apa yang Bapak katakan, bahwa apakah tahun-tahun depan masa ini akan dikenakan. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar Radio Parlemen dan penonton TV Parlemen? Berjumpa lagi dalam program Sudut Dengar Parlemen, podcast yang selalu memotret persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Saya Nana kembali bersama Bimo, kali ini akan mengajak Anda bicara seputar evaluasi Pasca Haji 2022. Penyelenggaraan haji di Indonesia telah berhasil diselenggarakan mulai dari kloter pertama yaitu pada tanggal 4 Juni 2022 hingga kloter terakhir yaitu pada tanggal 14 Agustus 2022. Berdasarkan data jamaah haji di Indonesia, per Juli tahun 2022 berjumlah 87.718 jamaah tiba di Makkah dan 19 orang diantaranya wafat. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Dirjen PHU, masih ada 6 jamaah Indonesia yang saat ini sedang sakit dan dirawat di Arab Saudi. Sebelumnya, ada 92 jamaah Indonesia yang sakit dan sudah dipulangkan ke tanah air. Kedepannya akan dilakukan mitigasi untuk meminimalisir jemaah agar tidak banyak yang sakit di Tanah Suci. Kepala Pusat Kesehatan Haji, Budi Silviana, belum bisa menyampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Dengan alasan masih ada jemaah haji gelombang 2 di Mekah maupun di Madinah. Berdasarkan data terakhir Sisko Hatkes, tercatat ada 79 jemaah haji meninggal dunia. Angka tersebut relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu, bagaimana anggota Komisi 8 DPR RI menanggapi pasca penyelenggaraan haji di tahun 2022? Nantikan bahasanya di program Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya, baik. Terima kasih rekan Nana. Nah, pemirsa dan juga pendengar dari TVR Parlemen, pada kesempatan kali ini di Sudut Dengar Parlemen episode ke-15 kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber di mana nanti kita akan membahas putar evaluasi haji di tahun 2022. Dan sudah hadir di studio Radio Parlemen Bapak M. Husni SEMM. Beliau adalah anggota Komisi 8 fraksi Partai Gerindra Dapil Sumatera Utara 1. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Mas Bimo. Ya, terima kasih nih Pak sebelumnya sudah menyempatkan hadir di podcast kita di Sudut Dengar Parlemen pada kesempatan kali ini Pak. Nah, nanti kita sesuai sama yang Bimo sampaikan tadi, kita akan ngobrol santai aja seputar apa saja sih nanti yang akan menjadi evaluasi pasca penyelenggaraan haji di tahun 2022 ini, yang kita tahu kloter terakhir kemarin kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2022 ya Pak ya. Nah, yang pertama ini Bimo pengen tanya nih Pak, menurut Bapak di Komisi 8 itu sendiri, bagaimana sih BPK melihat persiapan pemberangkatan haji yang dilakukan pemerintah, dan dalam hal ini kan Kemenak ya Pak, dan kendala apa saja sih yang ditemui dalam persiapannya? Terima kasih Mas Bimo. Ya, pertama secara keseluruhan ya, kita sudah 2 tahun tidak ada haji. 2020, 2021 itu haji kan memang tidak ada diakibatkan pandemi COVID-19. Alhamdulillah kerajaan Arab Saudi membuka dengan keterbatasan daripada jumlah maksimal daripada jamaah haji di tahun 2022 ini lebih kurang 48% daripada kapasitas. Kita tahu dan kita lihat ya, saya selaku anggota Panja Haji dan juga turun ke lapangan waktu melihat pelaksanaan ibadah haji selaku pengawas dari Komisi 8 DPR RI secara umum. Ini secara umum penempatan jamaah haji pada tahun 2022 ini jauh lebih baik. Dari mulai keberangkatan ya, persiapan keberangkatan, kemudian sampai ke Tanah Suci, pemondokan satu kamar cuma 4 orang, kemudian kamar mandi ada di dalam, ya, tidak keluar seperti periode yang lalu, tidur di atas kasur, dan juga
kegiatan transportasi itu juga baik, ada antar jemput, dan juga masalah kesehatan juga alhamdulillah tertangani dengan baik. Ya, dan ini Pak, Bimo melihat bahwasannya kan ada perbedaan antara sebelum dan pasca COVID ya Pak ya. Seperti mungkin pintu keluar masjid yang berbeda arah dan banyak sekali yang kesasar ya Pak ya. Hal itu mungkin ada perbedaan lagi Pak yang boleh Bapak ceritakan? Sudah pasti ya, kerajaan Arab Saudi dalam COVID yang belum terselesaikan, haji sudah dilaksanakan, tentunya kerajaan Arab Saudi membuat aturan-aturan dan peraturan-peraturan baru yang mungkin kita sendiri melihatnya, wah ini sesuatu yang baru, ya. Pintu masuk, misalnya Masjidil Haram, itu dari berbagai tempat, ya, misalnya utara, selatan, dari belakang, dari depan, itu diarahkan pada satu jalur pintu masuk, ya. Begitu di satu jalur pintu masuk, itu nanti para jemaah haji keluar tidak pada pintu yang sama. Mungkin dibuka pintu lebih kurang 5-6 tempat, ada di utara, ada di barat, ada di selatan, kira-kira seperti itu. Akhirnya, kan jemaah haji kita, apalagi yang reguler, itu banyak kan datang dari kampung-kampung, datang dari daerah-daerah. Yang terjadi, terpisah. Kalau dia keluarga suami istri, ya, dia terpisah. Kemudian dia tidak tahu di mana mereka harus janjian ketemu. Pokoknya ya pintu keluar saja. Semua orang juga pintunya berbeda dengan pintu masuk yang pertama. Jadi pada haji tahun ini penyelenggaranya bagus, suasana ibadahnya enak, namun namun tingkat kesasar kali ini paling tinggi. Paling tinggi daripada yang sudah-sudah. Dan ini berlaku untuk semua negara, bukan kita Indonesia saja. Tapi sebelumnya pada saat sebelum pemberangkatan itu apakah sudah diinfo dari pemerintah sana Pak akan ada seperti itu regulasinya? Kebiasaan waktu para calon jemaah haji melaksanakan manasik yang diajarkan bagaimana cara tawaf. Iya, secara umum ya Pak ya? Ya, secara umum semuanya. Karena ini kan peraturan negara, bukan peraturan ibadah. Jadi itulah yang terjadi. Banyak miskomunikasi ya Pak? Miskomunikasi. Padahal kita, ya, Kementerian Agama menempatkan petugas, petugas haji itu non-kloter itu kemarin dekat-dekat keberangkatan ada penambahan lebih kurang 500 orang. Nah, itu gimana Pak? Kita juga pengen tahu nih Pak, Bapak kan kemarin sempat berbincang masalah itu ya Pak, komplain ke Kemenak gitu ya Pak ya tentang itu. Boleh nih Bapak cerita ke pemirsa dan juga pendengar dari TV Parlemen. Itu gimana ceritanya bisa nambah 500 dan mungkin banyak sekali kemarin ada yang bilang kurang fasih berbahasa Arab ya Pak ya, kalau misalnya boleh tahu ya Pak. Itu gimana nih Pak kronologisnya Pak? Memang ya, yang namanya injury time itu tentu tidak akan mempunyai persiapan yang matang. Kementerian Agama memohon, kira-kira mereka memerlukan 100 orang petugas tambahan. Lebih kurang 100 orang. 100 orang. Memang kerajaan Arab Saudi ini sayang sama kita. 100 kita minta. Ya. 500 yang dia kasih. 5 kali lipatnya. 500 orang. Ya. 500 orang. Dalam masa injury time. Dalam masa injury time, ya, kalau petugas-petugas yang di awal telah melewati tahap seleksi yang ketat. Mereka harus tahu A, tahu B, tahu C, tahu D. Kira-kira seperti itu. Tapi sesuatu yang ketemunya injury time, ya mungkin hasilnya juga injury time ya. 400 orang ya Pak ya? Di antara 500 orang itu, kita di lapangan memang mendapatkan hasil injury time itu banyak ya, dari petugas itu tidak menguasai tentang lapangan. Seperti apa Arab Saudi itu ya. Seperti apa Mekah, seperti apa lokasi di Madinah. Jadi
banyak teman-teman kita, misalnya para jamaah, apalagi jamaah haji kita juga, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun banyak yang belum bisa. Iya, rata sedaerah ya Pak ya. Biasanya ke daerah, ya. Jadi semua tandanya ada di gelang itu. Alamat di mana, maktabnya berapa, hotelnya berapa. Jadi saya lihat ada ketidaksiapan daripada petugas-petugas ini sendiri, umumnya petugas tambahan ya, bahwa kemampuan mereka berbahasa Arab itu sangat rendah, kemampuan mereka menguasai lapangan juga biasa-biasa saja, kemudian juga care untuk menolong orang-orang yang kesasar dan lain sebagainya, itu juga ya mungkin dia bingung sendiri. Jadi sama-sama bingung. Dan kita melihat bahwasanya semoga nantinya di ke depannya, tahun depan nih bisa menjadi koreksi bagi Kemenak ya Pak, hal itu. Mungkin ya, ke depan ini pertama menjadi satu koreksi. Yang kedua, apabila ada penambahan, tentunya mestinya ada pemain cadangan, Pak. Iya. Nah, jadi, kita yang target misalnya ini 1.000 orang. Ini sudah dipersiapkan dengan matang. Tapi waktu mereka mempersiapkan 1.000 ini kan tidak 1.000. Kan ini melalui tahap seleksi. Iya. Ya, kita bilanglah ini ada 2.000 orang. Ya, begitu ada penambahan, Bisa langsung di siap mana? ya Pak. Ya orang bilang pemain cadangan masih boleh lah. Iya. Ya. Ya, dari Pak berbicara seputar pasca haji juga tentu erat kaitannya dengan pertanggungjawaban dari haji itu sendiri terkait dana ya Pak ya. Iya. Dana pertanggungjawaban haji dan juga termasuk dalam biaya pelaksanaan ibadah haji ini yang menjadi faktor penyebab naiknya biaya haji. Bapak boleh komentar tentang hal itu Pak? Ya. Itu menarik sekali ya. Karena baru tahun ini, 1 minggu sebelum keberangkatan kloter pertama, ada penambahan kira-kira 4.500 rial untuk biaya masair, ya. Jadi kira-kira 400% yang harus kita bayar dibandingkan pada periode-periode sebelumnya. Masair ini yang menentukan adalah Kerajaan Arab Saudi. Jadi Kementerian Agama karena sudah sebelumnya memutuskan melaporkan kepada Bapak Presiden tentang biaya ibadah haji itu sendiri, ya. Tiba-tiba ada penambahan lebih kurang 16 juta rupiah untuk biaya masair. Masair itu mencakup Mina, Arafah dan Musdalifah, ya. Jadi akhirnya dana tersebut diambil dari dana manfaat yang ada di BPKH untuk menutupi Kurangan itu tadi ya Pak. kekurangan daripada jamaah. Itu tentunya hal-hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, namun kita Komisi 8 tidak membebankan kepada Jamaah ya. jamaah, ya. Dan itu diambil dari nilai manfaat. Apakah hal ini juga Pak akan di ibadah haji selanjutnya juga seperti itu Pak? Kita belum tahu, ya, Mas Bimo. Ada aturan perundang-undangan 60 hari maksimal setelah kembali daripada kloter terakhir, ini dana haji ini harus dipertanggungjawabkan. Dan uang haji yang lebih itu harus dikembalikan ke yang namanya BPKH. Itulah yang disebut dana efisiensi. Ya, itu Kementerian Agama harus melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi satu hal lagi, tadi apa yang Bapak katakan, bahwa apakah tahun-tahun depan masairnya akan dikenakan. Ini Kerajaan Arab Saudi itu biasanya ya sering di injury time itu baru Mendadak disebutkan ya, Pak? dadakan. Iya. Haji tahun ini sudah mendekati biayanya 100 juta per orang. Kemarin cuma dikutip 35.200.000. Iya. Ya, sisanya itulah dari BPKH dan juga dari virtual account. 2 tahun tidak ada keberangkatan
haji. Ya, oke. Nah, berbicara seputar 2 tahun tidak ada keberangkatan haji dan lama dan panjangnya daftar tunggu haji itu menyebabkan sejumlah orang mencari jalan pintas. Salah satunya adalah Haji Furoda ya Pak yang sempat menjadi trending topik nih Pak Haji Furoda Indonesia yang 56 orang ditolak ke Arab Saudi dan itu gimana sih Pak bisa terjadi hal itu Pak? Boleh dijelaskan? Jadi begini, ini macam-macam nih Haji Furoda nih. Ini sangat booming sekali ya. Kita juga pengen tahu. Masyarakat kita Indonesia asal bisa haji ya bagi yang berkemampuan, berapapun bayaran Dibayar. dibayar. Ya, Pak? Nah, itu hebatnya kita. Apalagi tahun 2022 itu Haji Akbar. Ya. Wukuf di Arafah itu hari Jumat. Ini sangat luar biasa. Jadi ini berapa puluh tahun sekali baru ada Haji Akbar. Jadi sebetulnya visa furodah ini yang lalu-lalu juga sudah maksudnya sudah ada ya. Tapi kenapa tahun ini yang paling ramai begitu? Iya, makanya. Baik. Tahun ini yang paling ramai masalah visa furodah. Furodah itu tentunya kerajaan Arab Saudi mengeluarkan undangan ya namanya ya. Itu mungkin ya banyak negara-negara teluk, negara-negara kaya atau mungkin orang Saudi sendiri yang mungkin lebih mengambil kuota tersebut. Jadi tentunya di kita itu ada, tapi menjadi sangat kecil, maka malah banyak yang tidak bisa berangkat. Salah satu pertanyaan Bapak tadi, Mas Bimo, tentang ada 56. Dia pakai visa furodah, ya, ngambilnya bukan di Republik Indonesia, ngambil di di negara lain negara ya, Pak? lain. Benar-benar. Ada ngambil di Malaysia, Di Thailand, ada ngambil kalau nggak di salah. Thailand, ada ngambil di Singapura. Iya, betul. Paspornya tetap paspor kita Indonesia. Begitu dicek, yang mengeluarkan dari kedutaan yang mana paspornya dari negara kita, begitu sampai sana dilihat ini Nggak match ya, Pak? tidak match. Maka akhirnya ya dikembalikan ke ini ya, ke negara asal. Dan kita harapkan nih Pak, nggak kerasa nih udah sesi terakhir kita nih Pak ya. Oh, iya. Dan kita harapkan juga nih, mungkin boleh sih Bapak berpesan bagi masyarakat Indonesia nanti yang akan berhaji, semoga tidak terjadi lagi seperti itu Pak. Boleh nih Pak pesan-pesannya nih Pak. Kepada Bapak Ibu sekalian calon jemaah haji 2023 dan seterusnya, baik itu reguler maupun haji khusus, haji plus. Insya Allah ya kita sama-sama ketahui COVID-19 ini banyak negara yang sudah sudah membebaskan ya, sudah banyak membebaskan. Kita tahu sama-sama ketahui 2022 pemerintah Arab Saudi membatasi lebih kurang 48% jamaahnya. Namun hari ini Masjidil Haram begitu juga Masjid Nabawi sekarang melakukan perluasan dan pelebaran yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dulu kita perjalanan dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah, ya, sekarang sudah ada kereta api cepat yang setiap saat lalu lintasnya ada dan cuma membutuhkan waktu 2,5 jam saja. Luar biasa ya pembangunan. Jadi kalau kita berasumsi yang lalu-lalu, pemerintah kerajaan Arab Saudi maksimal misalnya menampung kira-kira 2 juta lebih para calon jemaah. Insya Allah pada tahun 2023 apabila dibuka seluas-luasnya untuk masuknya jemaah haji kita terutama dari Republik Indonesia ya dengan kapasitas sudah 50%. Jatah kita yang lalu lebih kurang 220.000. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mencapai di angka 300.000 jamaah yang dikirimkan ke Arab Saudi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya aturan dan peraturan pemerintah Arab Saudi sudah ada perbedaan. Sudah ada perbedaan tentang tata laksana pintu masuk, pintu keluar kalau ibadah
tetap sama saja. Yang penting berikhtiar, namun yang pasti kepada khusus jamaah haji reguler, biaya haji itu tidak pernah turun dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan waktu tunggu ya Pak Ya, pasti ya. waktu tunggu yang makin panjang, panjang. ya. Apabila pemerintah Arab Saudi bisa menaikkan kapasitas kita 1,5 kali lipat saja, tentu masa tunggu yang sudah mencapai ada yang 30 tahun bisa terpangkas separuhnya. Dan juga harapan kita semua, ya, BPKH ini selaku pengelola haji, biaya haji yang naik, ya, tidak ada jalan lain. Pastinya nggak mungkin BPKH menanggung lebih dari 50% daripada biaya haji. Jadi insya Allah kita juga para calon jemaah haji reguler khususnya bersiap-siaplah untuk kemungkinan ada penambahan daripada biaya haji itu sendiri. Ingat bahwa biaya yang Bapak Ibu keluarkan selama melaksanakan ibadah haji itu tidak sampai 50% daripada yang Bapak Ibu bayarkan selama ini. Ingat, 2022 hampir mendekati 100 juta rupiah per jamaah haji. Namun begitu, sama-sama kita mendoakan. Semoga haji-haji yang ada di Republik Indonesia ini semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Ya, Ya Rabbal haji yang Alamin. digantikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu hal utama ya Pak pastinya ya. Iya. Dan kita harapkan pula nanti ke depannya porsi bagi jamaah haji Indonesia juga akan bertambah. Dan pastinya yang sudah dipastikan nantinya harapan kita bisa dipercepat hingga 1,5 dari porsi sebelumnya ya Pak ya, sehingga waktu tunggu dapat bisa lebih cepat lagi. Dan baik pemirsa juga pendengar TVR Parlemen, demikianlah perjumpaan kita, podcast kita pada kesempatan kali ini dengan Bapak M. Husni, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi Partai Gerindra Dapil Sumatera Utara 1. Saya lagi terima kasih Bapak selamat waktunya. Semoga kita bisa kembali lagi berjumpa kembali ya Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa pendengar juga TVR Parlemen, demikianlah perjumpaan kita. Kembali lagi ke rekan Nana. Silakan rekan Nana. Saya Nana dan Bimo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen selanjutnya. Sudut Dengar Parlemen